Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Kalau saya dan merepotkan, biar gak usah pakai meja ya, kita langsung duduk melantai saja. Duduk melantai, nanti tinggal siapkan kursi kayak apa, tempat-tempat buku itu misalnya cukup bisa itu. Misalnya ini seperti itu, daripada nanti salah antum repotan diangkat-angkat, ini saya makan waktu. Dan kira waktu kita ini sempit maghrib, jadi insya Allah ini kalau alangkah bagusnya biar tidak usah pakai ini meja. Nanti kalau kursinya tiba-tiba tidak ada semuanya, ya kursinya diangkat, kursinya juga tidak ada. Jadi ya seperti ini. Kita lanjut dari pelajaran kita ya. Bismillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang ikuti beliau di akhir zaman. Jadi kami di Yaman yang kami dapat dari guru kami itu beliau tidak mau dulu di kursi. Mungkin Allah ada apa sebabnya, tapi kalau kita lihat dari mungkin kalau di atas begini kan orang duduk menjauh ya. Orang mungkin yang baru-barusan datang nanti dia akan kelihatan, wah ini barusan datang, dia ini kemarin gak datang, dia ini. Tapi kalau duduk di lantai bawah, ini orang yang tidak datang, orang yang apa semua tidak kelihatan ya, jadi mungkin ini salah satu yang manfaatnya itu. Kalau duduk di bawah juga orang datang mendekat orang ini mendekat. Kalau duduk seperti ini orang jauh-jauh bisa ujung-ujung. Tapi ini seperti itu yang Anda dapati dari ini anak punya ini syekh di sana, mereka duduk melantai, tidak mau duduk di atas seperti ini. Dan anak juga pada dasarnya lebih suka duduk di lantai, tidak terlalu repot ya, tidak terlalu persiapan ini itu. An-Abdullah bin Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, An-Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabair. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini bapaknya juga seorang sahabat ya. Dia dan bapaknya seorang ini sahabat, masyaallah ini. Ada seorang yang dia itu bapaknya, dia dan kakeknya. Ini sahabat semuanya, masyaallah. Dan Yusuf, Nabi Yusuf itu dikatakan ini Nabi radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah man akramun nas. Ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Rasulullah SAW kata apa? Yusuf. Kenapa? Yusuf Nabiullah wa ibni Nabiyillah wa ibni Nabiyillah wa ibni Khalilillah. Keturunannya semua seperti itu. Dia Nabi, dia bapaknya itu Nabi, kakeknya itu Ibrahim. Di keturunannya itu seperti itu. Makanya antum, kalau antum bisa, antum seorang Sunni, anak antum seorang Sunni, setelahnya seorang Sunni lagi, setelah seorang Sunni lagi, maka asyik. Ya, ini kebahagiaan ya, dan itu doanya kita ya. Kita selalu berdoa agar kita punya anak keturunan ini seperti ini itu. Ini maka antum sering-sering berdoa ini agar anak-anak itu ini bisa seperti itu, seorang orang yang berada di atas ya ini sunnah. Dan selalu pesan kepada anak-anak ketika mereka sudah beranjak dewasa, mereka sudah mengetahui mana yang baik dan buruk, antum mulai berpesan kepada mereka untuk tetap seperti ini, tetap seperti ini. Kami orang tua saya, dan ini pesan dari yang disampaikan dari ini kakek. Tanya apa? Pesan dari saya punya kakek, jangan pernah dekati judi, jangan pernah dekati ini khamar. Itu pesan dari kakek saya yang sampai kepada kami melalui lisan saya punya jadi ibu. Jadi antum berpesan, ini anak-anak antum nanti pesan, anakku nanti antum pesan kepada anakmu. Ini ilmu yang menurun
dan antum dapat amal jariah, tentu ini lebih baik karena sudah ada berpesan. Jadi, walaupun dalam keadaan keturunan antum ini, antum nanti punya anak keturunan yang semua sampai ke sana dapat pahala terus. Ya. Ketika antum punya anak keturunan terus melakukan kebaikan terus, walaupun antum kadang tidak berpesan, tapi karena antum sebab, maka terus. Karena apa? Mereka sebab ada mereka di dunia adalah antum. Apalagi kalau berpesan, fungsi berpesan tentu akan lebih membuat mereka itu dekat kepada kebaikan. Makanya di sana ada wasiat wajib, ada wasiat sunnah. Ya, sebelum seorang meninggal dunia, ada wasiat wajib, ada wasiat sunnah. Wasiat sunnah itu apa? Ya, ini seorang ayah berpesan kepada anak-anaknya untuk sebelum dia meninggal dunia, kalian itu seperti ini, harus seperti ini. Ini wasiat sunnah. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaba'ir isyraku billah wal uququl walidain. Dosa besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafs, membunuh ini jiwa. Tentu membunuh jiwa yang diharamkan, ya, karena di sana ada membunuh jiwa yang dihalalkan, ya. Ada membunuh jiwa yang dihalalkan, sebagaimana ini tentang kisos. Dia membunuh, ya dibunuh dia. Atau seorang yang murtad dibunuh, seorang tukang sihir dibunuh, dukun dibunuh, ini halal dia dibunuh. Atau seorang yang sudah menikah dia berzina dalam keadaan dia masih punya istri, atau dia sudah ini tidak punya istri, tetap dihukum ini rajam, dibunuh. Jadi ada yang memang dihalalkan untuk dibunuh, tapi kalau yang tidak dihalalkan, maka yang dosanya sangat besar. Ini faka'annama qatala an-nasa jami'an, dikatakan seperti itu, ya. Seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Ini dosa membunuh seorang muslim. Bagaimana dengan membunuh berjuta-juta muslim, ya, beribu-ribu muslim? Ini besar sekali. Dan orang-orang seperti ini Allah katakan innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyahdiya lahum. Allah tidak akan memberikan mereka petunjuk kecuali apa? Petunjuk kepada jahanam. Ya, maka antum lihat ada orang-orang yang berbuat zalim, kezalimannya sangat besar, itu kebanyakan mereka mati dalam keadaan mati kafir. Ya. Tapi kalau ada orang-orang yang kadang mereka masya Allah ya, pernah melakukan kezaliman, tapi mereka ini istilahnya tidak terlalu banyak. Ini ada di antara mereka bertobat, di antara mereka ini bertobat. Tapi seperti itu, ya, ini Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Ada juga orang yang sudah membunuh, melakukan kezaliman yang sangat banyak, ketika dia Allah inginkan dia bertobat, maka Allah tobat, Allah pengampun tobat. Wal yaminul ghamus ini saksi palsu. Ini dosa-dosa besar. Nanti insyaallah dijelaskan di hadis berikutnya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kaba'ir syitmu rajuli walidayhi. Dalam bentuk dosa besar adalah seorang itu mencela, mencaci, melaknat ini orang tuanya. Ini qalu ya Rasulullah hal yasmu rajulu walidayhi. Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang itu mencela, melaknat, mencaci orang tuanya? Berarti apa? Zaman dahulu itu orang itu sangat mencintai orang tuanya. Mereka sangat menghargai, mencintai, menghormati orang tuanya. Sampai dikatakan di sini, apakah mungkin ada seorang anak yang dia mencela? Kalau zaman sekarang, ini sama-sama mereka, baku-baku mati sama-sama mereka. Makanya kita orang tua itu jangan terbiasa berdebat dengan anak-anak, ya. Kita orang tua, ya, kita yang Tuhan kendali, jangan berdebat. Kita katakan tidak, selesai, ya. Jangan kita katakan berdebat, begini, tidak. Katakan tidak, selesai. Nanti kalau salah nanti berikut perbaiki. Orang tua jangan berdebat. Kapan kita berdebat, maka rasa hormat dari mereka itu akan hilang kepada kita.
Jangan kita berdebat. Katakan tidak selesai. Nanti kalau salah, kita yang salah, kita perbaiki berikutnya. Jangan diajak berdebat. Jangan diajak berdebat. Kapan kita berdebat? Apalagi nanti kalau kita yang salah, ya, tambah kita diremehkan. Tapi kalau kita sudah katakan ini tidak, maka selesai. Kalau kita salah nanti diperbaiki. Dia tahu orang tua saya dia punya pendiriannya bagus, kokoh, kuat, bukan orang yang bisa digoyang. Jadi dia segan. Maka di sini dikatakan apa? Dan insya Allah nanti kita akan bahas ini sebab-sebab orang tua itu dia tidak dihormati oleh anaknya. Minal kabair, ini situ rajuli walidayhi qalu ya Rasulullah hal yasduqu rajul walidayhi, apakah mungkin wahai Rasulullah ada seorang anak yang dia itu mencela orang tuanya, kedua orang tuanya? Qala na'am, iya. Yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu. Ini dia mencela orang tua orang lain, maka orang itu juga mencela orang tua dia. Maka ini sama seperti dia ini mencela orang tuanya sendiri. Karena apa? Dia menjadi sebab. Dia menjadi sebab orang tuanya dicela. Maka ada kebiasaan anak-anak itu dibaku-baku ejek nama orang tua. Nah, apalagi di mana-mana ya, bukan di bawah-bawah saja ya. Di Ambon juga seperti itu ya, nama-nama bapaknya disebut-sebutkan ya. Maka ya Masya Allah ya, ini sampai kadang orang malu, seorang anak itu dia malu menyebutkan nama orang tuanya. Ini karena seperti itu. Jadi ini dosa besar. Ini dosa besar. Qala yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Dia mencela bapaknya orang dan orang itu mencela bapaknya. Dia mencela ibunya orang dan orang itu mencela ibunya. Maka sama seperti dia mencela ini orang tuanya sendiri. Wa fi riwayah inna min akbaril kabair, dari dosa-dosa besar ayal ana rajul walidayhi, seorang itu melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah kaifa yal'anu rajulu walidayhi, wahai Rasulullah bagaimana bisa seorang anak itu dia mencela kedua orang tuanya? Qala yasubbu abar rajul fa yasubbu abah. Dia mencela orang tua orang lain, maka orang itu pun mencela orang tuanya. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Jadi seperti itu, kita tidak boleh mencela ya orang tua kita, orang tua orang. Ini dia sama seperti kita. Orang tuanya dia punya kehormatan. Ketika kita mencela orang tuanya, dia balik mencela orang tua kita. Maka ya ini sama. Maka orang-orang yang menghormati anak-anak yang tahu mencintai orang tuanya itu, dia tidak suka mencela ini orang tua orang lain. Tapi kalau antum lihat ada anak-anak yang kerjanya ejek-ejek orang tuanya orang itu, nah itu memang anak-anak yang tidak sayang sama orang tuanya. Mereka ketawa-ketawa, mereka baku-baku ejek. Ini tidak sama, dosa besar. Ini tanda bahwasanya anak itu dia tidak mencintai orang tuanya. Ini karena dia tahu kalau saya mengejek bapaknya, pasti dia akan mengejek bapakku. Maka ya ini tidak. An Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata qati. Ini muttafaqun alaih. Jadi Nabi Muhammad, ini Jubair bin Mut'im, Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga seorang yang memutus hubungan ini keluarga. Jadi jangan kita putus ya, kita berusaha untuk ini sambung. Kita baca cepat karena Syaikhul juga membacanya cepat. Menjelaskannya ya ringkas. An Ali Isha Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala haram alaikum uquqal ummahat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan terhadap kalian durhaka kepada orang tua. Jadi diharamkan ya. Diharamkan ini kita durhaka kepada orang tua dengan ayat yang banyak. Dan ridhonya orang tua ini ketika orang tua ridho kepada kita, maka Allah ridho kepada kita ya, maka berhati-hati dengan orang tua. Jadi
Jangan kita jadikan bahan ejekan, jangan kita ini tidak hormati, jangan kita bantah mereka. Hati-hati ketika orang tua dia murka kepada kita, ini tanda bahwasanya Allah murka kepada kita, apalagi dalam hal-hal yang baik, bukan dalam hal yang salah ya. Berbeda kalau orang tuanya dia ada punya paham-paham tertentu, lalu dia murka kepada kita karena kita tidak ikut pahamnya, maka ini tidak. Ini tidak. Tapi kalau dalam hal-hal yang baik sudah dilarang, jangan keluar malam, kita keluar malam, dilarang jangan ini. Bahkan dalam perkara-perkara yang sunnah, bahkan dalam perkara-perkara yang sunnah, ketika orang tua melarang maka ini kita tinggalkan. Kalau kita tidak tinggalkan, ya mungkin kita jelaskan kepada mereka. Kita ya ini jelaskan, sebagaimana ya ini kisah yang masyhur dari siapa namanya? Jurais. Jadi seperti itu. Waman'an wahatan di sini bisa disandarkan kepada orang tua. Contohnya ketika kita minta kepada orang tua ini sesuatu yang dia tidak miliki, ini sesuatu yang tidak dibolehkan, atau kita menahan sesuatu yang semestinya menjadi milik dia. Ini masuk dari dosa besar. Kadang kan anak-anak seperti itu, anak-anak dia mau beli ini, orang tua tidak punya, dia paksa. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Atau sesuatu yang menjadi hak dia, semestinya dia dapatkan, kita tidak berikan. Contohnya mungkin ada uang bulanan yang biasanya kita kirim, dan orang tua kita memang ketergantungan dengan uang itu, lalu kita tidak memberikannya, maka ini dosa. Ini dosa besar. Ini kepada orang tua, dan juga kepada orang lain juga seperti itu. Kepada orang lain juga seperti itu, dikatakan seperti waman'an wahatan, ya di sini waman'an yamna'u ma yajibu alaihi, dia menahan sesuatu yang harus dia keluarkan. Ada sesuatu yang memang kewajiban dia harus keluarkan, tapi dia tidak berikan, maka ini masuk dari dosa besar. Adapun wahatan, seorang itu dia meminta sesuatu yang bukan hak dia. Dia minta sesuatu yang bukan hak dia. Ini masuk dosa besar. Dikatakan di sini la yajuzu lil insani ayamna'a ma yajibu alaihi. Tidak boleh seorang itu dia menahan sesuatu yang diwajibkan atas dia. Sudah diwajibkan, contohnya ada iuran bulanan di sekolah. Wajib bagi dia untuk membayarnya, lalu dia tidak memberikannya, maka ini dosa bagi dia. Atau mungkin dia punya utang yang sudah masuk jatuh tempo dan dia tidak membayarnya, maka ini masuk dalam dosa besar. Kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang lain juga mengatakan seperti Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW al-ghani zulmun. Seorang yang menahan utangnya dalam keadaan dia mampu, ini dosa. Ini sebuah dosa. Jadi ini seperti itu, dia ketika sesuatu yang wajib harus dia keluarkan, maka dia harus keluarkan. Dia tidak boleh tahan-tahan. Tidak boleh tahan. Wala yajuzu ayyas'ala ma la yastahiqu. Dan tidak diperbolehkan juga bagi dia meminta sesuatu yang bukan milik dia. Bukan milik dia tapi dia minta. Maka ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena yang namanya meminta ini haram kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat seorang itu boleh meminta, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata yakun ahad wajhahu.
Yang namanya meminta ini adalah corengan di wajah. Kecuali dalam keadaan ayas ala ini sultan, kecuali dia meminta kepada pemerintah, au fi amrin la budda minhu, atau dalam perkara yang dia harus minta darurat, maka boleh. Tapi selain daripada itu, makanya hukumnya haram. Selain daripada itu dia mau meminta, maka pekerjaan orang meminta-minta di jalan itu haram yang didapatkan. Apalagi kalau dia meminta-minta dalam keadaan untuk memperbanyak, bukan untuk kebutuhan. Kadang kan orang minta-minta di jalan itu masalah uangnya lebih banyak daripada kita. Kita kasihan dia pakai baju robek-robek, kita kasih. Ternyata apa dihitung ada uang 50.000 dihitung begini. Malam hari 100.000 berlembar-lembar. Rasulullah SAW mengatakan man sa'ala nasta kathran faqad sa'ala jamah. Barang siapa meminta untuk memperkaya diri, maka dia telah meminta bara apinya. Maka haram meminta sesuatu yang bukan milik dia. Ini la yajuzu ayas ala ma la yastahiqu, kilahuma haram. Kedua-duanya haram. Kedua-duanya haram. Wa wa'dal banat. Jadi Rasulullah SAW juga mengatakan di sini, ini juga diharamkan seorang itu wa'dal banat ini mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini kebiasaan jahiliyah zaman dahulu ya. Karena orang zaman jahiliyah dahulu mereka menganggap wanita itu adalah aib. Ini ketika mereka melahirkan istrinya, melahirkan anak perempuan, mereka kubur hidup-hidup. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, ini Allah katakan wa idza ma'udatu su'ilat, apabila anak-anak yang dikubur hidup-hidup itu akan bertanya, bi ayyi dzambin qutilat. Jadi haram. Ini sesuatu yang diharamkan. Wakari halakum kila waqal. Kila waqal ini perkataan yang tidak ada ujung pangkalnya. Dia dengar, dia sampaikan. Dia dengar, dia sampaikan. Ini namanya kila waqal. Sebenarnya banyak bicara. Kalau banyak bicara tapi itu ilmu, maka boleh. Tapi kalau banyak bicara, karena orang seperti itu, masya Allah ini kalau dia sudah duduk itu panjang, pokoknya sunyi kalau tidak ada dia. Kalau seandainya sunyi kalau tidak ada dia, itu Al-Quran, hadis dia sampaikan. Ini masya Allah pembicaraan yang tidak tahu jelas dari mana. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis Muslim Islam, Al-mar'u tarku ma la ya'ni. Seorang muslim yang baik adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Dalam keadaan Allah Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut." Barang siapa beriman kepada hari Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau dia diam. Apalagi sudah sampai kepada ilmu-ilmu perkataan, pembicaraan yang berbahaya. Pembicaraan ahlul kalam, ketika mereka duduk, mereka berbicara tentang tarekat ma'rifat yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis, mereka buat-buat sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan ini, kullu ulum siwal Quran musyaghalah. Semua ilmu selain Al-Quran itu adalah menyibukkan, melalaikan. Illa al-hadis, kecuali hadis wa fiqhu fid din. Al-ilmu maqala fihi haddatsana. Ilmu adalah yang di situ dikatakan haddatsana. Wa ma siwa dzak waswasi syayatin. Selain daripada itu adalah waswas syaitan. Orang bicara tentang ilmu-ilmu, masya Allah, ini biologi boleh saja, tapi ketika ada tempatnya. Di ruang guru dia menjelaskan, silahkan, karena memang dia seorang guru, tapi tiba-tiba dia menjelaskan tidak ada gunanya, dia menjelaskan begitu saja, kila waqal namanya. Ketika dibutuhkan dia bicara boleh, tapi ketika tidak dibutuhkan dia bicara, maka ini kila waqal, menyibukkan, melalaikan.
apalagi kalau sudah sampai ilmu kalam. Di mana dikatakan oleh para ulama, al-ilmu bil kalami huwal jahlu. Kawannya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, sahibu Imam Abu Hanifah. Qala al-ilmu bil kalami huwal jahlu, wal jahlu bil kalami huwal ilmu. Berilmu dengan ilmu kalam ini adalah sebuah kejahilan, dan jahil tidak tahunya seorang ilmu kalam ini adalah sebuah ilmu. Idza sara rajulun ra'isan fil kalami rumya bi zandaqah. Apabila seorang ini menjadi pembesar, ilmunya banyak dalam hal ilmu kalam ini, dikatakan dia adalah seorang zindiq. Dikatakan seorang yang ini zindiq. Dan Syekhul Islam mengatakan bahwasanya apa? Ilmu kalam adalah ilmu yang tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang cerdas dan tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang jahil untuk memperpintar dirinya, memintarkan dirinya. Dan dikatakan ilmu kalam adalah ilmu orang-orang yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Maka dikatakan ini mereka adalah ahlul kalam. Ahlul kalam. Jadi kila wa qaul sudah tidak boleh berbicara yang tidak ada ujung, entah dari mana asalnya, tiba-tiba pokoknya bicara situ. Apalagi ini sudah sampai kepada ilmu-ilmu yang sesat. Maka ini dijatuh ke dalam hadis yang lain, man dalla ala itsmi falahu itsmu ma fa'ilahu la yanqus dzalika min athami syai'. Barang siapa yang menunjukkan ilmu menunjukkan jalan kepada sebuah dosa, maka dia mendapatkan dosa orang-orang yang ketiga. Ini makanya ini masalah, ini hati-hati. Wa kariha lahum qila wa qala wa kathratus su'al, dan banyak ya ini bertanya. Di sini banyak bertanya, dijelaskan oleh Syaikhul rahimahullah taala. Ini ketika banyak bertanya di sini dalam hal kebaikan dan untuk menambah ilmunya dan untuk dia berusaha mengamalkan, maka ini sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana Ibnu Abbas lalu bertanya, Ibnu Abbas mengatakan tidaklah ada satu ayat pun dari Al-Quran kecuali saya sudah bertanya semua tentangnya. Berarti apa? Banyak sekali bertanya. Tapi kalau bertanya bukan untuk diamalkan, apalagi kalau bertanya, saya menguji keilmuan, ini tidak. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi banyak bertanya, ini ketika tujuannya untuk diamalkan, untuk mengetahui, untuk menambah ilmu, maka ini boleh. Tapi kalau bertanya tujuannya hanya untuk main-main, hanya untuk memuji, ini maka ini tidak diperbolehkan. Wa idha'atul mal, dan memboros-boroskan ini harta. Yang dimaksud di sini memboros-boroskan harta, dia mempergunakan hartanya ini dalam keadaan tidak untuk sesuatu yang bermanfaat, baik dari segi dunia atau dari segi akhirat. Contohnya ketika seorang membeli mobil, dia beli mobil harganya ratusan juta, ini bukan dikatakan apa? Boros. Karena memang dia mampu dan dapat, ya ini dia pakai. Tapi kalau dia sudah punya mobil, dia beli lagi, dia hanya koleksi saja. 5 mobil Ferrari dia tumpuk di dia punya bagasi mobil, ini sudah dikatakan dia ini boros. Tapi kalau dia punya harga mobil mahal, tapi dia pakai, maka boleh. Dia beli jam tangan, dia beli cincin mahal, dia pakai boleh. Tapi kalau dia hanya pajang-pajang saja, kadang ibu-ibu seperti itu, beli tas bermerek, dia pajang, dia cuma sudah saja status, maka ini sudah dikatakan dia boros. Ini sudah dikatakan dia ini boros, dan ini adalah sesuatu yang diharamkan. Memboros-boroskan harta ini sesuatu yang diharamkan. Ini Allah katakan dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW mengatakan la tusaluna yawma idzin 'anil na'im. Allah akan bertanya tentang nikmat yang
Allah berikan kepada kita, apakah dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat atau tidak. Ketika seorang memakai untuk sesuatu yang bermanfaat, maka ini boleh untuk dunia dan akhiratnya. Tapi kalau dia pakai, dia membuang-buang hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, maka ya ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan ditanya pada hari kiamat tentang perkara itu. Ada yang bertanya? Saya sudah menjelaskan ringkas ini. Menjelaskan ini sesuai dengan apa yang beliau jelaskan. Ada yang bertanya? Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kekal atau tidak? Iya. Nah. Nah, hadis Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga seorang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, tidak dikatakan bahwa di sini kekal, ya. Karena tidak ada dosa yang mengekalkan seseorang di dalam neraka kecuali jadi syirik. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan atau ayat yang menjelaskan tentang perkara seperti ini dia diartikan tidak masuk surga dulu, dia singgah dulu di neraka. Itu pun dalam keadaan kembali kepada amalannya. Mungkin dia memutuskan hubungan kekeluargaan, tapi ada amalan yang lain yang besar di sana, maka bisa jadi dia masuk surga. Tapi masalah hendaknya seorang ini ada perkara-perkara seperti orang-orang yang beriman yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha menjauh dari semua apa yang diharamkan, apalagi kalau sudah dikatakan la yadkhulul jannata qati. Seorang yang beriman dia tidak akan mengatakan bahwa enggak apa-apa ya, saya kan ada sholat, saya ada puasa, saya ada zakat, biarlah saya putuskan hubungan keluarga. Ini tidak, orang beriman tidak akan seperti itu. Jadi yang dikatakan di sini yadkhulul jannata qati bukan berarti dia tidak akan masuk surga selama-lamanya, tidak. Ini tidak seperti itu. Dia akan masuk surga tetap selama dia beriman. Seorang beriman dia tetap akan masuk surga. Kul umat yadkhulul jannah, setiap umat akan masuk ke dalam surga. Ini seperti. Adapun yang kedua mengenai kapan seorang itu dikatakan dia memutuskan hubungan kekeluargaan, kembali kepada kebiasaan. Ini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala. Ada di sebuah masyarakat yang biasa-biasa saja, mereka memang kebiasaannya begitu, mereka ketemu yang biasa saja, tidak ada yang namanya tegur sapa. Ada di sebuah masyarakat yang dikatakan di situ mereka sudah putus, bisa merusak hubungan kekeluargaan mereka ketika mereka ketemu saling jauh-jauhan, tidak baku salam. Ini sudah dikatakan seperti. Jadi kembali kepada kebiasaan. Kembali kepada kebiasaan, karena kembali kepada dalam kaidah usul fikih, sesuatu yang ditentukan oleh syariat dan tidak ada batasan-batasannya, maka dia kembali kepada urf. Sebagaimana contohnya apa? Sholat musafir. Ini tidak ditentukan secara pasti dia batasnya berapa, maka dia kembali kepada urf. Pesta pernikahan atau uang mahar, ini kembali kepada urf, karena hanya dikatakan apa? Aulim, buat walimah walau bisyad. Di sini dikatakan syad bukan berarti apa? Ukurannya walimah pesta pernikahan itu hanya dengan satu kambing saja, tidak. Tapi para ulama menjelaskan, Syekh dan Syekh beliau mengatakan setiap dalam syariat ketika dia ditentukan tidak boleh seperti ini dan tidak ada batasan, berarti dia kembali kepada urf, kebiasaan masyarakat. Jadi ketika kapan seorang dikatakan sudah memutuskan hubungan kekeluargaan,
maka kembali kepada kebiasaan masyarakat di situ. Ini biasanya ketika mereka sudah lebaran, sudah tidak saling berkunjung, wah ini ada apa ini? Mungkin sudah putus hubungan keluarga di antara kita, di antara saya dengan dia, makanya ini dikatakan putus. Atau mungkin di tempat yang lain ya tidak berkunjungnya biasa saja, maka ini juga tidak dikatakan apa? Sudah memutus. Jadi makanya ini seperti itu. Ini kembali kepada urf, kembali ini kepada urf. Tapi seorang muslim hendaknya dia menjaga ini perkara-perkara yang baik semua dia ini jaga. Apalagi sudah ada ancaman tidak akan masuk surga seorang yang memutuskan hubungan ini kekeluargaan. Ada yang lain? Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana yang harus kita lakukan jika ada masjid yang selalu sholat belum pada waktunya? Nah. Apakah kita bergabung atau menunda? Nah, setelah waktu sholat masuk baru kita ke masjid itu sholat. Nah, terus yang kedua, betulkah dalilnya Ustaz kalau kita hafal 30 juz kita akan memudahkan orang tua kita untuk masuk surga? Walaupun orang tua itu memiliki dosa. Nah, jadi masalah ini syarat dari sah sholat adalah masuk waktu. Ini dan syariat menentukan itu. Ini sebagaimana hadis-hadis Jabir radhiyallahu anhu, hadis Aisyah dan banyak sekali. Ini menjelaskan tentang ini waktu. Ketika sebuah masjid dia di situ azan belum waktunya, tapi nanti qomat ketika sudah masuk waktunya, maka kita boleh datang di situ sholat. Tapi misalnya dia azan belum waktunya, qomat belum waktunya juga, maka ini sama seperti kita sholat dalam keadaan belum waktu diperintahkan itu sholat. Maka dalam keadaan seperti ini ada masjid yang sholat sebelum waktunya, makanya tentu ini nanti kita datang ketika masuk waktunya baru ini kita masuk sholat. Karena apa? Dia telah melakukan sholat dalam keadaan belum waktunya sholat, dan ini dihukumi sholat sunnah. Dihukumi sholat sunnah. Sholat subuh contohnya ini yang paling sering sholat subuh dan sholat maghrib di tempat-tempat tertentu, dan biasanya di masjid-masjid kampung ya. Seperti itu. Orang belum maghrib masih terang, mereka sudah maghrib duluan. Ini dihukumi sholat sunnah. Bagaimana kalau seandainya satu rakaatnya itu belum masuk, nanti rakaat kedua dan ketiga baru masuk? Wallahu a'lam tentang perkara itu. Tapi yang jelas contohnya ada orang sholat subuh, dia kira ini sudah masuk waktu. Ternyata selesai dia sholat, orang barusan azan. Otomatis sholatnya ini berubah menjadi sholat sunnah, otomatis. Dia harus sholat ulang, karena apa? Dia sholat dalam keadaan belum masuk waktu. Maka masjid-masjid seperti ini yang masalah ini, wallahu a'lam mereka ambil hukum dari mana. Mungkin masalahnya mereka baik, mau berlomba-lomba dalam hal kebaikan, mau cepat-cepat dalam hal kebaikan, tapi ini tidak cukup. Seorang itu mau niat baik tanpa mencontohi Rasulullah SAW. Maka dalam keadaan masjid-masjid seperti ini, wallahu a'lam ini karena kita mau sholat berjamaah dengan mereka ini belum masuk waktu, ya ini kita datang nanti pas masuk waktu. Tapi kalau saya seperti tadi, biasanya saya dapati dari sebuah tempat seperti itu, dia azan belum masuk waktu, nanti qomat sudah masuk waktu, maka boleh kita sholat berjamaah dengan mereka. Tapi kalau sudah qomat juga belum masuk waktu, maka ini dihukumi sholat sunnah. Adapun dalil yang mengenai kita hafal 30 juz, ya ini kita akan menolong ini masyhur ya, yang sering disampaikan di tempat-tempat tahfiz Al-Quran. Namun wallah alam tentang derajat hadisnya ada atau tidak, tapi setahu saya yang anak pernah dengar itu, seorang anak itu dia akan tetap bisa menolong orang tuanya ini walaupun dia hanya hafal beberapa juz saja, bahkan mungkin dia tidak menghafal Al-Quran, dia mungkin beberapa surat saja yang tidak sampai 1 juz, tapi ketika mungkin dia bertauhid dan orang tuanya bertauhid, maka insya Allah bisa.
Jadi yang sering kita dengar memang di sekolah-sekolah tahfiz di Al-Quran itu mereka memberikan semangat kepada orang tua agar anaknya ini bisa menghafal Al-Quran. Mereka sering pakai hadis itu, tapi tidak tahu derajat hadisnya ini soal. Tapi Anda pernah tanya bahwasanya ini tidak, itu dhaif, kalau bukan ini bukan hadis, kalau bukan dhaif itu dia bukan hadis. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya nanti seorang anak dia akan memakaikan mahkota di akhirat, yang sering kita dengar. Ini Allah alam tentang derajat apakah di hadis atau mungkin ini karang-karangan. Wallahu alam tentang perkara itu. Ada yang lain? Fadhal. Assalamualaikum. Sholat wajib. Setelah sholatnya selesai, masuk, ada yang masuk, dia jadikan imam, masuk, yang mau sempurnakan. Apakah itu boleh? Terus yang apa hukumnya? Terus yang kedua, seseorang dia sholat sunnah terus dijadikan imam. Dijadikan imam untuk sholat wajib. Mana hukumnya? Adapun yang kedua ini boleh. Karena hadisnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Muaz kana Muaz yusalli ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam inda salat al-isya, yani al-akhirah thumma yarji ila qaumi fa yusalli min tilka salat. Muaz bin Jabal ini dia salat radhiyallahu anhu, salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat isya. Setelah itu beliau pulang ke kaumnya dan dia mengimami yakni salat wajib orang di kampungnya dalam keadaan dia sudah dihukumi sunnah. Maka ini dalilnya bagi orang yang sholat sunnah dan dia jadikan imam. Wallah ada kalau ada perkataan ulama yang lain yang melarang. Tapi yang anda tahu ini seperti itu. Kembali kepada hadis Jabir tadi. Ada orang sholat sunnah, orang datang jadikan dia ini wajib. Atau mungkin orang yang sholat bersama-sama dengan makmum, dengan imam, dia sholat selesai, ada orang yang datang, dia jadikan imam. Dia jadi imam untuk orang yang datang terlambat. Istilahnya dia sudah selesai, ya. Dia sudah selesai, dia lihat ada kawan-kawannya datang, kawan-kawannya bilang kamu jadi imam, kamu yang bacaan bagus, kamu yang ini. Ini sudah selesai, maka boleh. Dihukumi dia sholat sunnah, yang di belakang sholat wajib. Adapun kalau mengenai dia masih dalam keadaan satu imam, istilahnya apa? Dia selesai, dia terlambat, orang datang berikutnya jadikan dia sebagai imam, maka ini wallahu alam. Yang anda dapati ini selama anda di pesantren itu tidak pernah anda dapati ada yang seperti itu. Ini tidak pernah dapat seperti itu, kecuali mereka selesai sholat jadi imam untuk orang berikutnya, atau dia terlambat dan dia jadi imam untuk orang yang lain. Tapi kalau dia masih dalam keadaan dia sholat, lalu orang yang datang berikutnya dia jadikan dia imam, ini wallahu alam. Sebagian orang mengatakan ya ini boleh, tapi wallahu alam ya dalilnya apa? Dalam keadaan Rasulullah SAW mengatakan la yakunu fi jama' imamain. Tidak boleh dalam satu jamaah itu ada dua imam. Dan dalam keadaan dia ini masih berjamaah dengan dia masih satu jamaah dengan imam yang tadi, berarti ketika dia jadi imam juga, maka dia imam dan tadi juga imam, sudah dua imam. Tapi wallah alam ada orang yang mengatakan bahwasanya boleh ini dalam keadaan ada masmum yang dijadikan imam. Wallahu alam tentang hukumnya. Tapi yang saya tahu ana ya ini tidak. Setahu ana dan ana tidak pernah dapati di pondok pesantren, bahkan ketika di Yaman ini tidak ada. Yang ana dapati ketika ada yang terlambat itu mereka buat tunggu kawan dan mereka buat jamaah baru.
Mereka juga jamaah baru, tidak pernah saya dapati ada orang yang masbuk dalam keadaan ada yang masbuk. Tapi tidak pernah ada dapat mereka dijadikan sebagai imam. Mereka buat jamaah baru. Ini wallahu alam. Masih ada yang bertanya? Sudah masuk waktu? Sudah masuk waktu ya. Syatul lin wa kafaratul majlis subhanaka allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.